Para ulama ketika mereka mendalami sebuah ilmu apa saja, baik ilmu akidah, ilmu hadis, usul fiqh, tafsir, dan seluruh cabang ilmu, maka mereka melalui cara tertentu, melalui tahapan-tahapan tertentu. Apa yang mereka lakukan di awal mereka mempelajari ilmu agama ini? Mereka mempelajari terlebih dahulu, kalau ingin mempelajari satu cabang ilmu, mereka mempelajari terlebih dahulu kitab yang paling ringkas di dalam ilmu tersebut, yang dia mengumpulkan berbagai permasalahan yang penting, berbagai permasalahan yang pondasi di dalam ilmu tersebut yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang yang ingin mempelajari ilmu tersebut. Dikumpulkan di dalam satu kitab. Kemudian kalau ada di sana khilaf, perbedaan pendapat yang panjang, maka hanya disebutkan di situ apa yang kuat, apa yang paling kuat di antara pendapat-pendapat tersebut. Mempelajari kitab tersebut dan membacanya, meminta penjelasannya dari orang yang memang dia ahlinya, yang sudah memiliki pengalaman dan sudah dikenal tentang keahlian beliau di dalam ilmu tersebut. Dan beliaulah nanti yang akan membimbing, memberikan penjelasan, mengingatkan kita, sehingga sampailah seseorang sedikit demi sedikit kepada tingkatan yang lebih tinggi dan tingkatan yang lebih tinggi. Dan dia berusaha untuk menghafal kitab yang ringkas tersebut, mengulang-ulangnya dan senantiasa memurajaahnya sampai akhirnya maklumat, ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab tersebut mengakar dan menancap dengan kuat di dalam hatinya. Dan itulah pondasi yang setelahnya seseorang sedikit demi sedikit membangun ilmu tersebut. Pondasinya kuat, dasarnya kuat, kemudian sedikit demi sedikit dia tempelkan ilmu-ilmu dan akhirnya menjadi bangunan yang kokoh. Dan kitab ini yaitu Nawaqidul Islam termasuk kitab yang ringkas, yang di dalamnya terkumpul sebagian dari pondasi yang ada di dalam ilmu akidah. Dan para tulabul ilm, para penuntut ilmu, sudah banyak di antara mereka yang mengambil faedah dari kitab ini. Bahkan bukan hanya para tulabul ilm, sampai para ulama dan ahlul ilm, mereka juga banyak mengambil faedah dari kitab yang insyaallah akan kita pelajari ini. Dia adalah kitab yang berbarakah.
sudah banyak yang mengambil faedah dari kitab ini. Banyak perkara-perkara yang sebelumnya kita tidak mengetahui, biidznillah, dengan izin Allah kita jadi memahami perkara tersebut. Dan para ulama apabila mereka mengetahui sebuah kitab berbarokah dan sudah diuji, sudah dicoba, banyak yang mengambil faedah, banyak yang mengambil manfaat, dan terus dipelajari dan dihafal, terus dipelajari dan diajarkan, maka mereka terus mengulang-ulang kitab yang berbarokah tersebut. Kalau kita melihat lebih dalam perjalanan hidup para ulama besar, kita lihat mereka mengulang sebuah kitab yang ringkas sampai puluhan kali. Syekh bin Baz rahimahullah, berapa puluh kali beliau mensyarah kitab Ushulul Tsalatsah. Sebagian ulama ketika dia datang di daerah tertentu mensyarah kitab yang sama dan diulang-ulang. Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, setiap tahun beliau memiliki daurah di Masjid Nabawi, dan yang dijelaskan oleh beliau adalah kitab-kitab yang sama, diulang. Kenapa mereka melakukan yang demikian? Karena mereka sudah mencoba dan sudah mengetahui tentang berkahnya kitab-kitab tersebut. Dan husnudzan kita kepada para ulama yang menulis kitab-kitab tersebut karena mereka ikhlas di dalam menulis kitab tadi. Ikhlas karena Allah SWT menulis kitab bukan supaya dikenal oleh manusia atau dikatakan orang yang berilmu atau dikatakan seorang ulama yang produktif, tapi mereka menulis kitab untuk mengajak manusia kepada jalan Allah. Bagaimana manusia mengenal Allah? Bagaimana manusia mengenal agama Islam? Dan inilah yang seolah akan kita lakukan biiznillah dalam 2 hari ini bersama kita, insyaallah mempelajari kitab Nawaqidul Islam ini. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memudahkan ana dalam menyampaikan kitab ini, dan juga memudahkan antum semuanya untuk bisa memahami kitab ini dengan baik dan juga mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan pada tahun 1115. Beliau lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat perhatian dengan ilmu agama. Bapak beliau adalah seorang ulama, kakek beliau juga demikian, sehingga tidak heran, dan ini adalah nikmat tersendiri apabila semenjak kecil beliau rahimahullah sudah dididik untuk mencintai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, sehingga sebelum balik, sebelum dewasa, beliau sudah bisa menghafal Al-Quran.
Kemudian beliau rahimahullah setelah memulai menuntut ilmu dengan kitabullah, dan ini adalah juga cara para ulama, karena Al-Quran adalah sumber ilmu. Kemudian mulailah beliau mempelajari ilmu agama ini, ilmu akidah, ilmu fiqh, dan juga ilmu-ilmu yang lain dari ulama-ulama yang ada di negeri beliau. Kemudian setelah itu juga mencari ilmu dari para ulama yang lain yang ada di negeri yang lain, termasuk di antaranya di Mekah dan juga di Al-Madinah. Dan di antara guru beliau adalah muhaddits kota Madinah zaman itu, yaitu Syekh Muhammad Hayah As-Sindi rahimahullah. Setelah itu beliau berdakwah, mendakwai manusia baik dengan lisan maupun tulisan. Dan di antara tulisan beliau adalah kitab Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Al-Usulu Sittah, Mukhtasar Siratir Rasul, Kashfu Syubhat, Adabul Mashi ila Salah, Syurutus Salah wa Arkanuha wa Wajibatuha, dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang tersebar di dunia Islam, bahkan bukan hanya di dalam bahasa Arab, sudah diterjemahkan di dalam berbagai bahasa. Dan tulisan beliau memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya yang pertama, tulisan-tulisan beliau kebanyakan adalah tulisan-tulisan yang ringkas, tidak bertele-tele. Dan tentunya ini adalah sebuah kelebihan. Di antaranya adalah menjadikan seseorang semangat untuk mempelajari tulisan tersebut. Banyak di antara manusia ketika dia melihat kitab yang tebal, meskipun dia adalah, kalau kita perhatikan, bermanfaat, tapi ketika sudah melihat kitab tersebut adalah kitab yang tebal, ratusan halaman, banyak di antara mereka yang hanya semangat di awal, kemudian di tengah dia lemah dan juga patah semangatnya untuk membaca kitab tersebut. Kemudian yang kedua, kitab-kitab beliau berisi tentang perkara-perkara yang sangat penting di dalam agama, perkara-perkara yang pondasi, dibutuhkan oleh semua orang, baik itu yang laki-laki maupun wanita, baik itu yang anak-anak maupun dewasa. Perkara-perkara yang sangat penting di dalam agama ini bagi orang yang banyak melihat dan mempelajari kitab beliau, akan kita dapatkan bahwasanya tulisan-tulisan beliau banyak yang berkisar tentang masalah akidah. Dan kitab-kitab yang tadi kita sebutkan sebagian besarnya adalah kitab-kitab akidah. Dan kalau beliau menulis tentang masalah fikih, maka beliau juga menulis perkara-perkara fikih yang memang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Menulis tentang adabul masyi ila shalah, dan di situ beliau berbicara tentang taharah,
salat, zakat, dan juga puasa. Dan itu semuanya adalah rukun Islam atau sesuatu yang berkaitan dengan rukun Islam. Dan beliau menulis kitab Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha, berbicara di dalamnya tentang syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, dan juga kewajiban-kewajiban salat. Dan ini adalah termasuk perkara yang pondasi juga di dalam agama kita. Demikian beliau rahimahullah menulis sebuah kitab dan menulis perkara-perkara yang memang dibutuhkan oleh manusia. Kelebihan yang ketiga, kitab-kitab beliau penuh dengan dalil. Setiap poin permasalahan yang beliau sebutkan hampir-hampir ya kita tidak menemukan apabila beliau menyebutkan sebuah permasalahan kemudian beliau tidak menyebutkan dalilnya, atau dengan kata lain, setiap kali beliau menyebutkan sebuah poin masalah maka beliau menyebutkan dalilnya. Banyak beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah. Wa fil hadis, di dalam hadis, kemudian beliau menyebutkan hadisnya. Antum bisa lihat di dalam kitab Fadlul Islam, kitab Tauhid, ya, dan kitab yang insyaallah akan kita pelajari, beliau menyebutkan dalil dari setiap poin permasalahan yang beliau sebutkan. Dan ini faedahnya atau hikmahnya adalah mendidik kita di dalam beragama ini untuk berpegang dan berpijak dengan dalil. Bukan beragama dengan taklid buta, mengikuti manusia yang tidak maksum, yang mungkin salah mungkin benar, tapi tidak berdasarkan dalil. Beliau juga tidak ingin manusia taklid kepada beliau, mengambil ilmu dari beliau tanpa dalil. Tapi beliau ingin manusia mempelajari agama Islam ini berdasarkan dalil-dalilnya. Maka ini adalah di antara keistimewaan dan juga kelebihan tulisan-tulisan yang beliau tulis. Dan beliau seperti manusia yang lain dengan seluruh keistimewaan yang ada di dalam tulisan-tulisan beliau, maka tentunya pasti di sana ada kekurangan. Dan ini adalah keadaan manusia secara umum, bahkan termasuk di antaranya para ulama. Terkadang beliau menulis sesuatu, mengatakan bahwasanya ini dikeluarkan oleh Abu Dawud misalnya, atau dikeluarkan oleh Muslim, tapi setelah kita kembali kepada aslinya, kita tidak menemukan yang demikian. Atau menyebutkan hadis ya dengan maknanya, bukan dengan lafadznya. Dan ini adalah sesuatu yang lumrah dan juga biasa, yang dinamakan seorang alim apabila benarnya lebih banyak daripada salahnya. Seorang yang alim bukan berarti dia maksum, tidak pernah bersalah sama sekali, tapi seorang yang alim adalah orang yang kebenaran yang dia miliki itu jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada muqaddimah sebelum kita masuk pada kitab Nawaqidul Islam
kita ingin mengenal terlebih dahulu tentang apa pengertian nawaqidul Islam. Apa pengertian pembatal-pembatal keislaman. Dan apa keutamaan dan apa pentingnya kita mempelajari tentang pembatal-pembatal keislaman. Nawaqid adalah jamak dari naqid. Nawaqid adalah jamak dari naqid, yang artinya adalah yang membatalkan atau yang merusak. Yang membatalkan atau yang merusak. Sesuatu yang membatalkan maka dinamakan dengan naqidun. Sesuatu yang merusak dinamakan dengan naqidun. Misalnya orang yang membatalkan perjanjiannya, baik perjanjian dia dengan Allah ataupun perjanjian dia dengan manusia. Berjanji kepada Allah demikian dan demikian, kemudian dia membatalkan perjanjian tersebut. Atau berjanji dengan manusia, kemudian dia membatalkan perjanjian tersebut. Maka ini dinamakan dengan naqadha yanqudhu, berarti dia membatalkan perjanjian. Allah mengatakan alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Orang-orang yang membatalkan, itu suara apa ini? Baik. Itu suara HP siapa ini? Coba dimatikan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'un ma amara Allahu bi ayyusal. Orang-orang yang membatalkan perjanjian mereka kepada Allah. Berjanji kepada Allah, ya Allah, ana berjanji akan demikian dan demikian, kemudian mereka membatalkan perjanjian tersebut. Ini juga dinamakan dengan orang yang naqadha, orang yang membatalkan. Demikian pula orang yang membatalkan sumpah. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah sumpah-sumpah tersebut dikuatkan, yaitu dengan bersumpah atas nama Allah. Ini menunjukkan bahwasanya makna naqid adalah sesuatu yang membatalkan. Oleh karena itu di sana ada nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, tidur dalam keadaan terlelap, menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang, maka ini adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu seseorang. Apabila seseorang berwudu kemudian melakukan satu di antara pembatal-pembatal wudu tadi, maka batal wudunya dan diharuskan dia untuk berwudu lagi apabila akan melakukan sholat. Inilah yang dinamakan dengan nawaqid. Lalu apa pengertian Islam? Islam secara bahasa adalah menyerahkan diri. Islam secara bahasa adalah menyerahkan.
Ya, seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain, kita katakan aslama hadzal rajul malahu li fulan. Ya, laki-laki ini menyerahkan uangnya kepada si fulan. Itu adalah pengertian aslama atau Islam secara bahasa, yaitu menyerahkan. Adapun secara syariat, maka yang dimaksud dengan al-Islam adalah seperti yang didefinisikan oleh pengarang di sini, yaitu pengarang Nawaqidul Islam di dalam kitab beliau yang lain, yaitu Thalathatul Usul. Beliau mengatakan bahwasanya makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah. Kalau secara bahasa tadi umum menyerahkan, tapi kalau Islam secara bahasa, secara syariat, maka dia adalah pertama menyerahkan diri kepada Allah. Bagaimana cara menyerahkan diri kepada Allah? Dengan cara bertauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kalau sebelumnya dia masih semaunya sendiri, mengikuti hawa nafsunya, terkadang dia menyembah kepada Allah, dan pada kesempatan yang lain dia masih menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, jin, kepada setan, kepada patung, atau bahkan menyerahkan sebagian ibadah tersebut kepada orang yang soleh, kepada seorang nabi, atau kepada seseorang yang dianggap itu adalah wali. Berarti di sini masih mengikuti hawa nafsunya, terkadang dia menyembah kepada Allah, dan pada kesempatan yang lain dia juga menyembah kepada selain Allah. Kalau dia ingin Islam yang sebenarnya, menyerahkan diri yang sebenarnya, maka dia harus menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Allah saja, ya, Allah saja yang dia sembah dan dia ibadahi, dan dia tinggalkan segala sesuatu yang dia sembah sebelumnya selain Allah. Itulah Islam. Inti dari Islam adalah seorang hamba menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Kalau masih dia menyembah kepada selain Allah, berarti belum Islam. Tidak dinamakan seorang muslim secara hakiki. Kemudian beliau mengatakan wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan mentaati Allah, pasrah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentaati Allah Azza wa Jalla. Artinya, selain dia menyerahkan diri dengan tauhid tadi, maka dia juga menyerahkan diri di dalam ketaatan, di dalam amalan. Pasrah diri di dalam hatinya disertai dengan kepasrahan dengan amal perbuatannya. Disuruh oleh Allah salat. Allah memerintahkan dia berpuasa di bulan Ramadan, maka dia berpuasa di bulan Ramadan. Maka ini juga bagian dari makna Islam. Bukan hanya sekedar menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid,
mengisahkan Allah di dalam ibadah, tetapi juga pasrah di dalam amal perbuatan. Dan ketaatan di sini baik dalam menjalankan perintah maupun di dalam menjauhi larangan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Berlepas diri maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus membenci yang namanya kesyirikan. Kalau seorang muslim mengaku dirinya muslim, tapi dia masih memiliki kecintaan kepada kesyirikan, senang apabila terjadi kesyirikan, dan senang melihat orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Ya, seorang muslim yang sebenarnya, maka dia akan membenci kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Membenci karena Allah. Maka inilah pengertian Islam secara syariat. Masuknya seseorang ke dalam Islam ditandai dengan 2 kalimat syahadah. Ya, Islam secara syariat yang kita sebutkan tadi, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Orang yang ingin masuk ke dalam Islam, maka disyaratkan dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah. Bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya dan tidak ada halangan, bukan orang yang bisu, bukan orang yang tidak bisa berbicara, maka wajib hukumnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Kalau tidak, meskipun dia mengerjakan salat, mengerjakan rukun-rukun Islam yang lain, tapi dia enggan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak diterima keislamannya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Dengan dia mengucapkan syahadat yang pertama, apa artinya? Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia bersaksi, berbicara, bersumpah, mengabarkan kepada orang lain bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Di dalamnya ada janji, di dalamnya ada keyakinan bahwasanya di alam semesta ini tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesembahan banyak. Ada manusia yang menyembah matahari, ada manusia yang menyembah jin dan seterusnya. Hanya sesembahan yang berhak memang untuk disembah satu saja, yaitu Allah Azza wa Jalla, karena dialah yang mencipta. Selain Allah tidak ada yang mencipta. Karena dialah yang memberikan rezeki, selain Allah tidak ada yang memberikan rezeki. Karena dialah yang mengatur seluruh alam semesta ini, dan selain Allah tidak ada yang mengatur alam semesta ini. Bahkan mereka yang diciptakan, diberikan rezeki dan diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya demikian. Dan kalimat ini memiliki konsekuensi. Kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah,
maka konsekuensinya tidak boleh sekali-kali dia menyembah atau menyerahkan satu ibadah pun, meskipun itu satu titik, meskipun itu secuil dari ibadah kepada selain Allah. Itu adalah konsekuensi dari ucapan dia asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia bersaksi, bersumpah, mengabarkan kepada orang lain bahwasanya Muhammad adalah seorang utusan Allah, utusan yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin kepada seluruh manusia. Dan yang namanya utusan pasti dia memiliki tugas, pasti dia memiliki misi, menjadi perantara antara kita dengan Allah. Pasti beliau datang ke sini diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan oleh Allah amanat sebagai seorang utusan. Dan amanat tersebut adalah risalah yang harus disampaikan kepada manusia, baik itu berupa perintah yang harus dijalankan atau disunnahkan untuk dijalankan, atau berupa larangan yang diharamkan apabila dikerjakan atau dimakruhkan apabila dikerjakan, dan terkadang berupa sebuah berita dari Allah yang harus beliau sampaikan kepada manusia, yang harus kita benarkan. Setiap berita yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang beliau menyampaikan tata cara ibadah kepada Allah, dan sumber tata cara tersebut asalnya adalah dari Allah Azza wa Jalla, yang Allah SWT tidak ridha dan tidak akan menerima sebuah ibadah kecuali yang datangnya dari Rasulullah SAW. Berarti kalau kita sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kita harus memahami kalau kita yakin beliau adalah Rasulullah, kita siap menerima seluruh apa yang datang dari beliau. Karena yang beliau sampaikan kepada kita adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla. Seluruh kabar yang datang dari beliau maka harus kita benarkan, sesuai atau masuk di dalam akal kita atau tidak masuk di dalam akal kita. Jangan kita mendahulukan akal kita di depan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan kita membuat ibadah yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita yakin beliau adalah Rasulullah, maka seluruh cara ibadah yang kita lakukan harus bersumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini adalah makna dari dua kalimat syahadah. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah ini dengan resmi dia masuk di dalam agama Islam. Mungkinkah seseorang setelah mengucapkan dua kalimat syahadah tadi melakukan sesuatu, meyakini sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan makna kalimat syahadah? Mungkin. Ya. Syaitan sebagaimana kita tahu sudah berjanji di hadapan Allah untuk menyesatkan anak Adam dengan berbagai cara, dengan apa yang dia bisa
asalnya manusia dilahirkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang anak manusia kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Allah ciptakan mereka dalam keadaan hunafa. Khalaqtu ibadi hunafa, kata Allah di dalam hadis qudsi. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan dia hunafa, dalam keadaan dia lurus di atas Islam. Kemudian datang kepada mereka syayatin dan memalingkan mereka dari agama Allah, menyimpangkan mereka dari agama Allah. Dan syaitan tidak peduli kemana kita akan menyimpang, karena jalan yang lurus hanyalah satu, dan jalan yang menyimpang bisa ke kiri bisa ke kanan. Dan usaha dia adalah bagaimana mementalkan, menjauhkan manusia dari jalan Allah. Semakin jauh dan semakin terpental dari jalan tersebut, maka mereka semakin senang. Tapi kalau tidak bisa, maka paling tidak menjauh, paling tidak melenceng sedikit. Yang diharapkan kalau dia mau melenceng sedikit, maka nanti bisa dilencengkan lebih jauh lagi, dan seterusnya. Maka syaitan berusaha untuk membatalkan keislaman seseorang. Dan terkadang yang melencengkan, menyimpangkan keislaman seseorang adalah orang tuanya sendiri. Makanya dalam hadis tadi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia majus, diajari dari kecil tentang ibadah orang-orang majus, menyembah matahari, menyembah api. Atau yuhawwidanihi, menjadikan dia orang Yahudi. Dari kecil diajarkan doa-doa mereka, membaca kitab mereka, mengikuti ritual-ritual mereka. Au yunassirani, atau kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani. Faktornya terkadang dari orang tuanya. Ini menunjukkan bahwasanya mungkin saja seseorang setelah masuk ke dalam agama Islam melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman. Oleh karena itu para ulama membagi pembatal keislaman menjadi 3. Ada di antaranya pembatal keislaman berupa ucapan. Seseorang mengatakan dan berdoa kepada seorang wali misalnya, ya Syekh Fulan urzuqni, wahai Syekh Fulan berikanlah aku rezeki. Ya Syekh Fulan tolong ya mudahkan saya di dalam melunasi hutang. Baik. Berdoa kepada selain Allah, padahal tadi dia sudah berjanji asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ternyata sekarang dia sedang berdoa kepada selain Allah. Berarti sudah membatalkan perjanjiannya, sudah membatalkan persaksiannya. Buktinya apa? Dia masih menyerahkan doa tadi kepada selain Allah. Dengan ucapan ini batal keislamannya, batal 2 kalimat syahadatnya. Taib. Terkadang pembatal keislaman tadi berupa keyakinan. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Dan yang mengucapkan ucapan ini adalah utusan Allah.
tidak ada utusan setelah beliau. Kalau kita sudah bersaksi bahwasanya beliau adalah Rasulullah, harus kita benarkan dan harus kita yakini bahwasanya tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, akhirnya dia menjadi seorang muslim, tiba-tiba muncul orang yang mengaku dia sebagai seorang nabi. Dalam keadaan dia lemah imannya, kemudian akhirnya dia mengakui bahwasanya ini adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan keyakinan dia ini adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW, batal keislamannya, membatalkan keislamannya, atau keyakinan bahwasanya di sana ada yang mencipta selain Allah, ada yang mengurus bumi dan langit ini selain Allah, ada wali kutub misalnya yang juga mengatur alam semesta ini selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini keyakinan yang bisa membatalkan keislaman. Dan terkadang pembatal keislaman tadi berupa perbuatan. Misalnya orang yang bersujud untuk selain Allah, bersujud untuk selain Allah, dan sujud ini adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ketika dia bersujud untuk patung misalnya, meskipun itu adalah patung orang yang soleh, maka ini membatalkan keislaman dia. Berarti pembatal keislaman ada berapa? Ada berapa jenis? 3 jenis. Dan masing-masing dari jenis tadi di bawahnya banyak sekali contohnya, kita sebutkan sebagiannya. Ikhwan sekalian dimuliakan oleh Allah, batalnya Islam seseorang ini musibah yang besar. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya masuknya seseorang ke dalam Islam itu adalah keberuntungan yang besar. Dengannya seseorang meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan batalnya Islam seseorang, maka bencana besar di sini, musibah yang besar yang menimpa seseorang. Karena kalau dia keluar dari agama Islam dan meninggal dalam keadaan murtad, maka ini adalah bencana yang tidak ada bencana yang lebih besar daripada itu. Bahkan seandainya bencana tersebut menghancurkan bumi dan seisinya, murtadnya dia dari agama Islam, ini adalah bencana yang jauh lebih besar daripada itu semuanya. Orang yang murtad dari agama Islam, yang pertama, seluruh amal solehnya batal, seluruhnya, bukan hanya sebagiannya, tapi seluruhnya, dari amalan yang paling besar sampai amalan yang paling kecil. Padahal dengan hasanah tersebut, dengan pahala tersebut, pahala dari amal soleh tersebut, itu adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Hilang seluruh hasanahnya dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, bukan hanya hilang seluruh amal solehnya dan seluruh pahalanya, tapi dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini dikumpulkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
Dan barang siapa yang murtad di antara kalian, membatalkan 2 kalimat syahadahnya, murtad dari agamanya, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia kafir, fayamut wa huwa kafirun, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia kafir, dalam keadaan murtad, maka merekalah orang-orang yang batal amalan-amalan mereka di dunia maupun di akhirat. Dibatalkan amalan mereka di dunia, dan di akhirat sama sekali mereka tidak akan melihat bekas dari amalan soleh yang dia lakukan di dunia, terhapus semuanya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan mendatangi amalan-amalan mereka yang mereka lakukan di dunia, dan kami jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan. Tidak ada faedahnya. Debu kalau berkumpul, pasir kalau berkumpul masih ada faedahnya, tapi kalau dia berterbangan tidak ada faedahnya. Itu yang pertama. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka adalah sahabatnya neraka, sahabat yang dekat yang terus melazimi neraka. Ulaika ashabun nar, mereka lah orang-orang yang merupakan penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka tersebut. Bukan hanya sementara, ya, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tapi mereka adalah orang yang kekal di dalam neraka. Dan kita tahu bahwa neraka ini adalah darul azab. Dia adalah negeri yang isinya adalah azab seluruhnya. Tidak ada rasa enaknya sama sekali. Sama sekali tidak ada rasa enaknya. Orang yang masuk ke sana enggak bisa istirahat, dan tidak akan diberikan kesempatan untuk beristirahat. Semuanya adalah azab. Dari kanan, kiri, atas, bawah. Bahkan seandainya mereka haus dan diberikan minum, maka minuman yang mereka minum itu juga azab tersendiri bagi mereka, yang menambah pedihnya azab di dalam neraka. Dan kalau dibandingkan pedihnya azab yang ada di dalam neraka dibandingkan dengan azab yang ada di dunia, maka sepedih-pedihnya azab yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan, ya, serendah-rendahnya azab yang ada di dalam neraka. Kalau kita pernah melihat orang yang pernah disiksa, diazab dengan azab yang sangat mengerikan, ketahuilah bahwasanya itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan azab yang ada di neraka. Dan silahkan membayangkan azab yang paling pedih di dunia ini, maka seberat-berat azab yang kita bayangkan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab yang ada di neraka. Allah mengatakan, fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari tersebut, yaitu di hari kiamat, tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Dan dalam keadaan seperti itu, dengan azab yang sangat pedih, orang-orang yang murtad tadi selama-lamanya di dalam azab tersebut. Seandainya seseorang diazab dengan azab yang pedih dalam waktu yang lama, tapi kalau masih ada batasnya 10.000 tahun misalnya, sepedih-pedih azab yang dia rasakan, ketika disebutkan kamu diazab di sini 10.000 tahun, masih ada harapan bagi dia untuk keluar dari
azab tersebut. Tapi ketika divonis khalidina fiha, kalian kekal di dalam neraka, tidak ada kesempatan dan tidak ada waktu di kemudian hari kamu keluar dari neraka ini, terus tidak ada batasnya. Tidak ada harapan untuk keluar dan terus menerus dalam keadaan diazab. Apakah dia akan meninggal dengan azab tersebut? Tidak. Kematian sudah Allah bunuh. Sehingga tidak ada orang yang mati, bagaimanapun pedih yang dia rasakan, bagaimanapun rusak fisiknya, maka dia tidak akan meninggal dunia, akan terus merasakan kepedihan tadi. Bahkan seandainya kulitnya sampai matang, dikembalikan oleh Allah menjadi kulit yang baru. Tentunya keadaan yang demikian adalah kerugian yang sangat besar. Ya, seseorang kembali kepada Allah dalam keadaan murtad, akhirnya disiksa di dalam neraka selama-lamanya di dalam neraka. Dari sini kita mengetahui, ikhwah sekalian dan juga akhwat, tentang pentingnya kita mempelajari nawaqidul Islam. Kita tidak ingin Islam yang sudah kita akui, yang sudah kita bersyahadat dengan 2 kalimat syahadah, yang sudah kita bangun sedikit demi sedikit amalan tersebut, kemudian batal dengan sebab melakukan atau mengucapkan atau meyakini sesuatu yang merupakan pembatal keislaman. Kita tidak ingin yang demikian. Oleh karena itu sekali lagi, mempelajari tentang nawaqidul Islam ini adalah perkara yang sangat penting. Kita harus berusaha untuk bagaimana terhindar dari nawaqidul Islam. Jangan sampai batal keislaman kita. Dan usaha yang pertama dan paling utama tentunya adalah dengan belajar. Kita harus mempelajari dan harus kita sempatkan waktu untuk mempelajari tentang apa itu pembatal keislaman. Sebagaimana antum dulu belajar tentang wudu, maka antum diajarkan apa yang membatalkan wudu. Kalau tidak, dikhawatirkan antum berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian antum melakukan sesuatu yang membatalkan wudu sedangkan antum tidak tahu. Ya, dan ini berkaitan dengan akidah, dan dia adalah inti dari Islam. Maka tentunya mempelajari nawaqidul Islam ini adalah jauh lebih penting dan jauh lebih besar ya daripada yang lain. Oleh karena itu kita harus belajar. Kita harus mempelajari tentang nawaqidul Islam. Dan setiap muslim dan juga muslimah harus mempelajari tentang nawaqidul Islam, supaya kita bisa terhindar dari pembatal-pembatal keislaman. Sebagian syair mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Aku mempelajari sebuah kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tadi, tetapi adalah untuk menjaga diriku dari kejelekan tadi. Dan barang siapa di antara manusia yang tidak mengetahui kejelekan, maka dia dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kejelekan tadi. Ini adalah syair yang tepat sekali, yang menunjukkan tentang keharusan kita untuk mempelajari sesuatu kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tadi, tapi supaya menjaga diri kita dari kejelekan tadi. Di sekolah selain kita ya disebutkan peraturan-peraturan sekolah, juga disebutkan apa yang harus dihindari. Ditunjukkan kepada kita, diberitahukan kepada kita, ditulis mungkin, dilarang demikian dan demikian, dilarang demikian dan demikian.
Kenapa ditulis larangan-larangan tersebut? Bukan untuk dilaksanakan, tapi untuk supaya kita terhindar dari larangan-larangan tersebut. Oleh karena itu Hudzaifah Ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafata ayyudrikani." Dahulu manusia, yaitu para sahabat Nabi SAW, mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Maksudnya adalah sebagian besar perkara yang mereka tanyakan adalah tentang kebaikan. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal? Ya, misalnya. Sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Kenapa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan? Makhafata ayyudrikani, aku khawatir apabila kejelekan tersebut mengenai diriku. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, kami dahulu berada di dalam jahiliyah, kemudian Allah mendatangkan Islam ini. Apakah setelah Islam ada kejelekan? Itu setelah masa kami ini, masa yang penuh dengan hikmah, masa keemasan, semua orang ya menjalankan Islam dengan baik. Apakah setelah ini akan ada kejelekan? Itu yang beliau tanyakan. Karena beliau khawatir apabila beliau menemui masih hidup dan ternyata beliau menemui kejelekan tersebut. Sehingga kalau dikabarkan oleh Nabi SAW, beliau bisa waspada. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi, ya, akan datang dai-dai yang mereka berada di atas pintu-pintu jahanam. Maksudnya adalah mengajak manusia kepada kesesatan. Nah, dari sini beliau tahu, oh berarti nanti akan ada dai yang mengajak kepada kesesatan. Tidak akan seterusnya Islam dalam keadaan seperti di zaman tersebut, semua orang taat, semua orang mengenal sunnah. Tidak ada di antara mereka yang melakukan bid'ah. Kalau mereka berdakwah kepada Islam yang benar, akan datang suatu masa di mana ada dai-dai yang mereka mengajak kepada pintu jahanam. Ketika diberitahu oleh Nabi SAW, maka diharapkan kalau misalnya nanti terjadi, beliau sudah tahu. Oh, ini yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, ketika di zaman beliau di Kufah bertemu dengan sebagian orang yang mereka berkumpul di masjid, kemudian membuat lingkaran-lingkaran, kemudian mereka menggunakan kerikil untuk menghitung tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan ada satu orang di antara mereka yang memimpin. Ayo sekarang bertakbir 100 kali, bertahlil 100 kali. Kemudian mereka bertakbir dan bertahlil dan juga bertasbih. Kemudian terjadi percakapan antara mereka dengan Abdullah bin Mas'ud. Yang intinya saat itu Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Maksudnya belum pernah melihat pemandangan seperti ini ketika beliau bersama Nabi maupun bersama para sahabat yang lain. Apa yang sedang kalian lakukan? Sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru, ibadah yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Kemudian akhirnya mereka mengatakan, ya, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, ini hanya sekedar kerikil yang kami gunakan untuk menghitung tasbih, tahlil dan juga takbir. Tidak ada yang lain. Ya. Kemudian beliau mengatakan, hendaklah kalian menghitung kejelekan-kejelekan kalian saja. Hitunglah dosa-dosa kalian. Muhasabahlah kalian. Dan aku jamin bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Meskipun kalian tidak menghitung kebaikan kalian dengan kerikil tadi, yakin bahwasanya itu akan dihitung oleh Allah. Tidak perlu kalian hitung. Allah yang akan menghitungnya, Allah yang akan memberikan pahala, enggak perlu dihitung dengan kerikil-kerikil tadi.
Harusnya yang kalian lakukan adalah menghitung dosa-dosa kalian, memuhasabah dosa-dosa kalian. Kemudian mereka mengatakan, ma aradna illal khair, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan saja. Kemudian beliau mengatakan, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, kemudian dia tidak menemukan kebaikan tersebut. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ingat tentang ucapan Nabi dahulu. Nah, ini pentingnya kita mengetahui sesuatu yang jelek. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW akan ada sebuah kaum yang mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai kepada hati mereka, hanya sampai kepada tenggorokan mereka, tidak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya hanya sekedar bacaan Quran yang diucapkan oleh lisan, tidak dipahami oleh hati dan tidak diamalkan. Beliau ingat tentang kabar ini, dan mereka adalah orang-orang Khawarij. Yang ingin kita maksudkan di sini, pentingnya kita mengetahui yang jelek, sehingga kalau misalnya ke depan kita menemui yang jelek tersebut, kita bisa menghindarkan diri dari kejelekan tersebut. Kemudian juga yang terpenting, ayyuhal ikhwah, di antara usaha kita adalah berdoa. Ya, berdoa meminta kepada Allah ketetapan hati, yaitu ketetapan hati di atas Islam, di atas dua kalimat syahadah. Doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, baca dan perbanyaklah untuk membacanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu. Ya, di atas agamamu, yaitu menetapi dua kalimat syahadah. Ya, karena Allah SWT dialah yang membolak-balikkan hati. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya hati-hati kita ini berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Menunjukkan tentang begitu mudahnya tergelincir, begitu mudahnya berbolak-balik hati kita. Maka kita mendekat dan tadarru', merendahkan diri kepada Allah, meminta kepadanya, ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ini. Jangan engkau palingkan dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami ini, khususnya di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Dan fitnah sampai kepada rumah-rumah manusia, bahkan sampai kepada kamar-kamar mereka, bahkan bisa dibawa oleh masing-masing dari manusia. Dengan mudah seseorang membuka, dengan mudah seseorang mengakses sesuatu yang bisa membawa fitnah bagi agamanya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentunya daurah-daurah seperti ini adalah di antara kecil di antara usaha-usaha tersebut, sekelumit dari usaha-usaha tersebut. Kita ingin membentengi diri kita dan juga saudara-saudara kita dari segala sesuatu yang membatalkan keislamannya. Dan bukanlah maksud dari daurah-daurah seperti ini ingin menelurkan orang-orang yang mereka serampangan di dalam mengkafirkan orang lain. Bukan itu maksudnya. Kita ingin mengajarkan manusia mengenal tentang pembatal-pembatal keislaman beserta dengan kaedah-kaedah yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak ingin melenceng seperti orang-orang Khawarij yang mereka berlebih-lebihan di dalam masalah takfir, di dalam masalah mengkafirkan, sehingga mereka mengkafirkan manusia, memurtadkan manusia dengan sesuatu yang sebenarnya tidak sampai kepada kekafiran. Maka ini berlebihan, menjadikan sesuatu bukan termasuk nawaqidul Islam kemudian dianggap itu termasuk nawaqidul Islam.
Maka ini berlebihan di dalam masalah takfir. Sebagian orang mengkafirkan orang lain karena dia melakukan dosa besar. Ya, mengkafirkan orang lain karena dia melakukan dosa besar. Berzina, kafir. Minum minuman keras, kafir. Mencuri, kafir. Maka ini kita katakan sudah ghulu, berlebih-lebihan di dalam masalah takfir. Mengkafirkan orang yang tidak Allah kafirkan ini bahaya. Ya, orang yang mengkafirkan seseorang yang tidak dikafirkan oleh Allah ini bahaya. Sebutkan dalam hadis, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka sungguh kalimat ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Mungkin orang yang dikafirkan tadi, atau mungkin orang yang mengatakan ya kafir. Atau sebagian orang mengkafirkan orang lain dengan sebab karena dia tidak mau membaiat, tidak mau mengikuti jamaahnya. Kemudian berdalil dengan hadis, "Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Orang yang meninggal dunia sementara tidak ada baiat di lehernya, maka dia meninggal dalam keadaan seperti meninggalnya orang jahiliyah. Dengan hadis ini kemudian dia mengkafirkan saudaranya yang di luar jamaahnya, yang tidak mau berbaiat kepada amirnya. Ini juga termasuk ghulu di dalam takfir. Berlebih-lebihan di dalam pengkafiran, mengkafirkan orang yang dia tidak berhak untuk dikafirkan. Kita tidak ingin masuk ke dalam golongan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, sebaliknya dari golongan yang pertama, mereka bermudah-mudahan. Mereka bermudah-mudahan sesuatu yang sebenarnya itu membatalkan Islam seseorang, dianggap ini adalah sesuatu yang biasa, bahkan tidak mengurangi keimanan seseorang sedikit pun. Mereka adalah kaum Murji'ah. Orang bersujud kepada selain Allah, mau berdoa kepada selain Allah, selama kita yakin Allah itu yang mencipta, sudah, Islamnya tetap sempurna. Mau berbuat apa saja, mau ke dukun, mau menyembelih untuk selain Allah, mau berbuat apa saja, yang penting kalau ditanya, kamu yakin Allah itu ada? Iya. Tenang, berarti ya Islammu masih sempurna. Ini berlebihan juga yang demikian. Ya, sangat bermudah-mudahan, sehingga sesuatu yang sebenarnya mengeluarkan seseorang dari agama Islam dianggap itu sesuatu yang lumrah, biasa, bahkan tidak mengurangi Islam dan juga iman sedikit pun. Kita berlindung kepada Allah dari kelompok yang pertama maupun kelompok yang kedua. Adapun ahlu sunnah, maka mereka berada di pertengahan. Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka berpegang dengan Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau memang itu adalah pembatal keislaman, maka kita katakan dengan terus terang itu membatalkan keislaman seseorang. Tapi kalau itu tidak membatalkan keislaman, ya jangan kita katakan itu membatalkan keislaman. Kemudian dicari-cari bagaimana supaya ini bisa dikatakan membatalkan keislaman. Enggak, ahlu sunnah berpijak di atas dalil. Yang dikatakan dan dikabarkan bahwasanya itu membatalkan keislaman, dengan tegas mereka katakan iya, ini termasuk membatalkan keislaman. Kalau tidak, maka mereka tidak akan berani mengatakan itu sebagai pembatal keislaman. Dan mereka memiliki kaidah bahwasanya tidak setiap orang yang terjerumus baik melakukan atau mengucapkan sesuatu yang membatalkan keislaman kemudian langsung dicap dan dihukumi bahwasanya orang tersebut kafir. Ya, ini akidah
dan juga kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak setiap orang yang mengucapkan atau dia melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman kemudian langsung serta-merta kita hukumi dia adalah seorang yang keluar dari agama Islam. Kenapa demikian? Mereka mengatakan bahwasanya di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau terpenuhi syarat-syarat tersebut, barulah dikatakan bahwasanya orang tadi keluar dari agama Islam. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak bisa dia dikatakan orang yang kafir. Meskipun ucapan dia sharih, jelas bahwasanya itu adalah ucapan yang kafir. Meskipun perbuatan dia jelas bahwasanya itu adalah perbuatan yang mengkafirkan. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat atau di sana ada penghalang, maka mereka mengatakan tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Contoh, seorang yang masih anak-anak misalnya, kemudian dia main-main dengan temannya. Ayo kita main-main, misalnya kamu jadi nabi, aku jadi Allah ya, misalnya. Taib, itu ucapan yang kufur atau tidak? Ucapan yang kufur. Apakah kemudian kita hukumi anak tersebut sebagai orang yang kafir? Tidak. Kenapa? Ada penghalangnya. Penghalangnya di sini karena mereka belum dewasa. Mereka belum dewasa. Sehingga tidak semua orang yang mengucapkan ucapan yang kufur kemudian dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Harus dilihat dulu apakah ada penghalang atau tidak. Ada orang gila misalnya, asalnya dia adalah seorang muslim, kemudian dalam keadaan dia gila mengucapkan sesuatu yang kufur. Misalnya mengatakan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka tidak kita kafirkan orang tersebut hanya sekedar mengucapkan ucapan tadi. Karena di sini ada penghalang, yaitu dia tidak memiliki akal. Orangnya tidak berakal. Menunjukkan tidak semua orang yang melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran kemudian langsung kita hukumi dia sebagai orang yang kafir. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Harus ditegakkan hujjah. Ya, disampaikan kepadanya dalil dan dipahamkan sampai kita melihat bahwasanya orang seperti dia itu paham tentang dalil tadi. Kalau sudah terpenuhi syarat, tidak ada penghalang, ya, dan apa yang dia ucapkan memang itu adalah jelas-jelas kekufuran, tidak ada di antara ulama yang berselisih bahwasanya itu adalah kekufuran, maka barulah dia dikatakan sebagai orang yang kafir. Siapa yang mengeluarkan hukum bahwasanya dia adalah orang yang kafir? Mereka adalah para ulama yang sampai derajat ijtihad. Mereka adalah para ulama yang sampai pada derajat ijtihad, sebagaimana merekalah yang berijtihad mengatakan ini mustahab, mengatakan ini wajib, mengatakan ini makruh, mengatakan ini diharamkan, maka merekalah yang berhak untuk mengeluarkan hukum bahwasanya si fulan kafir, ya, murtad dan seterusnya. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu Ahlussunnah dari zaman dahulu sampai sekarang, para ulama-ulamanya dan juga para tulabul ilmnya dan setiap yang muntasib menyandarkan diri mereka kepada salaf sangat berhati-hati dengan masalah takfir ini. Ya, hati-hati mereka dalam menghukumi orang lain sebagai orang yang kafir. Demikian Ahlussunnah. Meskipun di medan, di lapangan mereka sering dikafirkan oleh orang lain. Orang Khawarij memandang kita itu adalah orang-orang kafir. Ya, sering kita dikafirkan oleh mereka. Demikian pula orang-orang Murji'ah memandang kita keluar dari agama Islam. Meskipun demikian, Ahlussunnah tidak mudah membalas, kemudian membalik hukum dan mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Ini sudah dilakukan sejak zaman sahabat radhiyallahu taala anhum.
Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Ya, dianggap sudah keluar dari agama Islam. Dihalalkan darahnya. Bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah seorang Khawarij, Abdurrahman bin Muljim. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, ya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah orang-orang Khawarij mereka adalah orang-orang yang kafir? Akuffarun hum? Apakah orang-orang Khawarij yang engkau perangi mereka ini adalah orang-orang yang kafir? Apa kata beliau? Minal kufri farru. Mereka ini sebenarnya sedang lari dari kekafiran. Kenapa mereka melakukan ini? Ya, mengkafirkan sahabat, membunuh orang-orang yang bersama Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, karena mereka sebenarnya ingin lari dari kekafiran. Saking takutnya di dalam hati mereka, takut kepada Allah, takut dengan azabnya, sehingga dosa besar mereka anggap ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Makanya beliau mengatakan minal kufri farru. Hakikatnya sebenarnya mereka ini ingin lari dari kekafiran, tapi salah jalan. Ya, salah jalan, tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat. Kalau mereka mau kembali kepada pemahaman para sahabat, mereka akan selamat. Makanya ada di antara mereka yang didakwai oleh Abdullah bin Abbas. Ya, kemudian akhirnya mereka mau rujuk kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini syahid bahwasanya para pendahulu kita sejak zaman sahabat, meskipun mereka dikafirkan, tapi tidak mudah mereka mengkafirkan orang lain. Karena masalah hukum mengkafirkan ini hukum dari Allah. Kita enggak berani mengatakan ini kafir kecuali memang dikabarkan oleh Allah. Ya, kalau memang Allah mengabarkan, dengan tegas kita mengatakan ini adalah sesuatu yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dan kita tidak ragu-ragu yang demikian. Baik, mungkin sampai di situ dulu. Ini adalah pembukaan sebelum kita masuk pada materi, dan kita istirahat sebentar selama 5 menit.